Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar KJ 022. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata yang terdapat pada materi sesi 10 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, silakan disimak ya. Diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata merupakan suatu unsur yang sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam berkomunikasi sehari-hari. Jadi, yang dimaksud dengan diksi atau pilihan kata adalah tindakan memilih kata yang tepat yang digunakan oleh penulis untuk menyatakan sesuatu. Sebagai contoh, perhatikan beberapa ungkapan berikut. Yang pertama, diam. Yang kedua, tutup mulutmu. Yang ketiga, jangan berisik. Yang keempat, saya harap Anda tenang. Yang kelima, dapatkah Anda tenang sebentar? Selanjutnya, ada fungsi diksi. Fungsi diksi terdapat 4. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, mencegah salah pemahaman. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Selanjutnya ada syarat diksi. Syarat diksi terdapat 3. Yang pertama, ada unsur ketepatan. Di dalam unsur ketepatan, penggunaan diksi lebih menekankan pada ranah kognitif, di mana kata yang tepat membutuhkan pengetahuan kata yang lebih banyak. Yang kedua, ada unsur kecermatan. Di dalam unsur kecermatan ini, kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Yang ketiga, unsur kesesuaian. Di dalam unsur kesesuaian ini, bentuk kesesuaian diksi akan terkait dengan penggunaan ragam baku, menggunakan kata yang lebih sopan atau sesuai konteks. Selanjutnya, cakupan diksi dalam makna. Pembagian cakupan diksi berdasarkan makna kata terdapat denotasi. Apa itu denotasi? Denotasi adalah makna yang mengacu pada gagasan tertentu atau makna dasar yang tidak mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu. Contoh, rumah itu luasnya 250 meter persegi. Nah, yang kedua, konotasi. Makna konotasi adalah makna tambahan yang mengandung nilai rasa tertentu di samping makna dasarnya. Contoh, dia adalah wanita yang manis. Yang ketiga, sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang mempunyai makna sama tetapi bentuknya berlainan. Contoh, wafat, mati, meninggal, mangkat. Selanjutnya, antonim. Antonim adalah dua kata yang saling berlawanan. Contoh, besar, kecil. Selanjutnya, homonim. Homonim secara harfiah dapat diartikan sebagai relasi makna yang memiliki hubungan sama tulisan, pengucapan, nama, namun berbeda arti.
Contoh yang pertama, bisa ular itu sangat mematikan. Yang kedua, kamu pasti bisa datang. Nah, dari dua contoh ini, bisa itu penulisannya sama, pengucapannya pun sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya, pembagian cakupan diksi berdasarkan panca indera. Yang pertama ada abstrak. Abstrak itu kata yang sulit dibayangkan dengan panca indera. Yang kedua ada konkret. Konkret itu kata yang dapat dibayangkan dengan panca indera. Kalau abstrak itu contohnya seperti kesejahteraan dan keadilan. Kalau konkret itu contohnya seperti mobil dan pohon. Selanjutnya pembagian cakupan diksi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama ada kata umum. Kata umum itu makna generik adalah makna umum. Makna umum juga berarti makna yang mencakup beberapa makna lain yang spesifik. Contoh kendaraan. Yang kedua ada kata khusus atau hiponim. Makna spesifik adalah makna khusus. Contoh mobil, motor, bis, sepeda, angkutan kota. Oke, yang terakhir pembagian cakupan diksi berdasarkan baku tidaknya penulis kata. Kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia dan bersumber utama dari bahasa, yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus KBBI. Contoh misalnya baku dan tidak baku. Bakunya atlet, tidak bakunya atlet. Bakunya analisis, tidak bakunya analisa. Bakunya ekstrim, tidak bakunya ekstrim. Nah, perbedaan ekstrim dan ekstrim, kalau di baku, ekstrim menggunakan atau memakai REM. Kalau tidak baku, menggunakan atau memakai huruf RIM. Itulah yang membedakan pada kata baku dan tidak baku. Jadi setiap kata memiliki perbedaan. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya. Itulah presentasi saya. Semoga bermanfaat dan berguna, dan kalian bisa memahaminya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.